Anyway, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga ini. Tadi setelah bincang-bincang kemana-mana pembicaraan, akhirnya kita sampai satu kesimpulan bahwa membangun masa depan itu adalah membangun ekonomi kerakyatan berbasis kemaritiman. Itu sebetulnya yang bangun, dan itu mungkin yang perlu digerakkan, karena secara ekonomi, secara kesejahteraan, karena ada Batam sebagai kekuatan ekonomi, pendapatan per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Riau ini ternyata lebih baik, katanya menurut data itu lebih daripada Provinsi Riau, katanya ada 116 juta berapa per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Riau ini. Dari secara ekonomi, secara statistik, secara lebih tinggi, tetapi secara real tengah-tengah masyarakat kita merasakan tingkat kemiskinan itu juga masih ada, karena ekonomi tidak digerakkan berdasarkan ekonomi kerakyatan, berdasarkan usaha kecil menengah, tidak berdasarkan dengan potensi besar kita sebagai maritim. Nah, menurut saya ini kita sebentar lagi akan ada pilkada, sudah ada 3 calon gubernur mendaftar sekarang ini. Nah, sebagai pejuang, sebagai penggagas TTKL, mungkin perlulah menyampaikan pesan-pesan moral kepada ketiga calon siapapun nanti jadi gubernur untuk menjaga komitmen membangun Kepulauan Riau tahun-tahun yang akan datang, agar mimpi besar menjadikan masyarakat Kepulauan Riau masyarakat yang sejahtera, makmur, dapat bersaing dengan negara tetangga seperti Johor dan sekitarnya seperti itu. Saya kira itulah. Silakan Pak. Baik. Kalau nggak sampaikan apa itu. Harapan kami kepada pemimpin Kepulauan Riau ke depan, siapapun nantinya Allah takdirkan, yang pertama tentunya jujurlah kepada rakyat. Jujur dalam arti keterbukaan yang diatur oleh aturan, bukan pribadi. Umpamanya dilaksanakan undang-undang keterbukaan, transparansi, anggaran. Kemudian harapan saya yang kedua, dekatlah pada rakyat. Dia menggunakanlah radio atau televisi dan dialog dengan rakyat, bisa diberi waktu. Kalau tidak tiap hari pun, mungkin seminggu sekali rakyat dapat berdialog. Kita melihat beberapa provinsi, kabupaten yang transparansi itu lebih dekat dan orang yakin investasi. Contohnya Menteri Besar Johor, atas mobil dia boleh kontak orang. Jalan kami rusak satu, YB. Di mana, di jalan mana? Evaluasi bulan depan sudah berbagai itu belum. Kemudian upaya yang lain yang tak boleh kita lupakan sebagai negeri yang kita kenal, negeri Melayu, bersesara, bersih kita belah. Awal perkataan marifatullah, imanlah kepada Allah, usahakanlah perbaikan akhlak dan iman ini menjadi prioritas. Didiklah anak-anak sejak awal dan dini ini mereka kenal kepada Allah dan mereka mau menyelamatkan negeri, sehingga kita tidak lagi mendapat kabar tentang kondisi-kondisi ke depan yang tidak baik pada provinsi-provinsi kita ini. Jadi saya ulangi, jujurlah kepada rakyat, jujurlah kepada pemerintah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dekatlah pada rakyat. Dan keempat, jangan melupakan sejarah. Harus mengingat sejarah. Sejarah menjadi konstruksi Kepulauan Riau, sejarah kerajaan Riau dulu, seperti itulah. Sebab itu harapan saya kepada gubernur yang akan datang masih mengangkat kembali tentang keberadaan Kesultanan Riau Lingga dan Kesultanan Bintan, termasuk yang tua dan sejarah. Dan budaya ini saya kira sudah cukup begitu hebat dalam sejarah. Kita melihat bagaimana kehebatan patriotiknya dulu dapat kita kembangkan terus. Jadi kejujuran, kedekatan pada masyarakat, keterbukaan, kemudian kebersamaan dan sejarah masa lalu kegemilangan mesti kita tampilkan. Artinya dalam pesan moral, bukan pesan politik sebetulnya ya, menjelang pertarungan ketiga bakal calon itu nanti kalau sudah tetapkan adalah pertama transparansi. Jadilah pemerintah, jadilah pemimpin yang transparan kepada publik dalam menggunakan anggaran, kebijakan dan lain, sehingga masyarakat dapat mengetahui. Yang kedua, dekatlah dengan rakyat selalu supaya dapat menyerap aspirasi. Seperti ini kan mau datang model-model dialog, model-model diskusi. Jadi pemimpin itu tidak punya jarak dengan terlampau jauh dengan rakyat, baik melalui wakil rakyat di DPRD maupun dalam secara langsung. Yang ketiga, tadi prioritas kepada pembangunan akhlak, keagamaan, keimanan ya. Dan keempat, jangan melupakan sejarah. Ingat mengisi mimpi besar kita waktu mendirikan, karena mendirikan tadi seperti dikatakan, mendirikan provinsi Kepulauan Riau itu tidak semudah provinsi lain. Ini akan aneh, hampir penuh
campur tangan Mahkamah Agung untuk memberi laluan kepada Polisi Kepulauan Riau karena begitu hebatnya tantangan membutuhkan hamanya. Nah, kesulitan seperti ini harus dihargai sebagai jerih payah, sebagai sesuatu yang bersejarah dan diingat sebagai sesuatu kontribusi besar daripada BP3KR, terutama dalam mewujudkan putusan. Jangan sampai itu disia-siakan. Saya kira itu pesan Bung Surat kepada para pemimpin yang akan datang, yang siapapun nanti akan ada, agar mudah-mudahan nanti Polisi Kepulauan Riau pada usia yang ke depan lebih baik, karena di depan ada dua event besar yang akan nanti membantu mensejahterakan sumber keuangan. Pertama akan dapat pendapatan dari lebih jangka, walaupun nanti misalnya tidak sebesar yang digembar-gembor sekarang, tidak sampai 6 triliun, dapat 600 miliar saja satu tahun sudah luar biasa. Dan ini oil and gas juga. Kemudian eksekusinya pada tanggal 8, 9, dan 10 akan launching secara resmi, mulainya lebih jangka, pendapatan lebih jangkar. Kemudian yang kedua dari partisipasi interest dari oil and gas, perusahaan-perusahaan asing yang ada di Natuna lain, itu kan pendapatan tambahan bagi ini. Nah, kalau itu dapat akan dapat digunakan. Dan pengelolaan CSR mungkin perlu kita kembangkan. Ya, kalau ada perusahaan besar tentu nanti CSR sebenarnya lembaganya sudah ada dan ada aturannya. Cuman bagaimana cara mewujudkannya saja di dalam informasi menurut saya. Tapi menurut saya dalam konteks keberadaan BP3KR sebagai lembaga penggerak, lembaga tetaplah menjadi kekuatan pengawal. Didengar tak didengar, menurut saya BP3 tetap harus ada, apalagi diwujud nanti jadi majelis masyarakat seperti itu. Oke, saudara sekalian, para pemirsa semua, kita sudah sampai pada sesi terakhir dari sesi hari ini. Perbincangan kita pada hari dengan Datuk Uzrin, Ketua BPKR. Mudah-mudahan pikiran-pikiran Pak Uzrin, Datuk Uzrin, pesan-pesan moral Pak Datuk Uzrin segera bisa diwujudkan, dan sehingga mimpi besar kita Oke, para pemirsa sekalian, kita akhiri bincang-bincang kita pada siang hari ini, dan kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang dengan topik dan bincang. Selamat menyambut hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-18. Sejahtera dan makmurlah masyarakat Kepulauan Riau, bahagialah masyarakat Kepulauan Riau, terwujudlah mimpi besar masyarakat Kepulauan Riau pada waktu mendirikan provinsi ini 18 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di masa yang akan datang, di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Batin dan Puncak Cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum